Gimana kabarnya Bu Eni siang ini? Alhamdulillah sehat Pak. Begini Bu, saya rencana mau mengadakan supervisi. Kira-kira kapan waktu Bu Eni ngajar dan materi apa kira-kira yang ingin Bu Eni sampaikan? Kalau supervisi saya hari Kamis ini Pak ada jadwal di kelas 5. Dan kebetulan materinya itu pada hari Kamis ini sudah sampai pada bab 2, yaitu mengenal Asmaul Husna. Dari pembelajar yang telah Bu Eni buat ini ya, ada beberapa tujuan pembelajaran. Mungkin Bu Eni masih ingat ya, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Eni capai pada saat nanti ngajar? Dari mengenal Asmaul Husna itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi ini, yaitu yang pertama pastinya bagaimana anak bisa memahami Asmaul Husna beserta artinya. Terus yang kedua itu bagaimana anak bisa membuat karya ya Pak dari pengembangan materi itu yang berhubungan dengan Asmaul Husna. Terus yang ketiga bagaimana anak menerapkan perilaku Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang ingin Bu Eni gunakan atau yang ingin Bu Eni terapkan, metode apa kira-kira? Dari metodenya yang saya sudah persiapkan itu Pak, saya akan menerapkan metode diskusi dengan anak. Selain metode diskusi, Bu Eni kan harus mempersiapkan beberapa media-media yang untuk persiapan mengajarnya. Kira-kira media apa yang sudah atau yang akan Bu Eni siapkan dalam kegiatan mengajar tersebut? Baik Pak, dalam pembelajaran itu tentunya saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari perangkat pembelajaran, terus metode, dan yaitu salah satunya juga media pembelajarannya. Jadi dalam memilih media pembelajaran itu saya melihat dari tujuan pembelajarannya gitu Pak. Jadi dari tujuan pembelajaran ini saya rasa media yang sesuai itu, yang paling sesuai yaitu dengan video pembelajaran dan juga game pembelajaran di sana Pak. Jadi saya sudah mencari-cari game apa yang kiranya nanti sesuai dengan materi itu. Oke. Media itu sudah ada apa masih mau buat Bu Eni? Alhamdulillah kalau medianya untuk video pembelajaran itu sudah ada. Terus untuk game pembelajarannya saat ini sudah saya selesaikan untuk nanti diberikan pada siswa. Baik. Kemudian kira-kira strategi yang akan digunakan oleh Bu Eni selain metode media, strategi apa yang tepat menurut Bu Eni untuk diterapkan? Dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan strategi pengelompokan siswa. Nanti akan dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, karena dari yang saya lihat dari kegiatan pembelajaran sebelumnya, dalam satu kelas itu kan pasti gaya belajarnya anak berbeda-beda gitu ya Pak ya. Terus saya juga sudah koordinasi dengan wali kelasnya tentunya, karena kalau saya hanya satu kali pertemuan tuh rasanya kan belum
apa ya, belum Maksimal. belum Maksimal. tahu bagaimana. Yang cukup mengerti itu kan, cukup paham itu adalah wali kelasnya. Jadi saya juga sudah koordinasi dengan wali kelasnya, kira-kira apa benar memang gaya belajar anak ini yang ada di kelas itu ada gaya belajar yang visual, kinestetik, audiovisual gitu. Jadi nanti itu akan saya gunakan dalam pengelompokan siswa. Iya, iya, iya. Dari beberapa hal yang telah Bu Eni rancang ya, kita mengetahui, kita paham bahwa kompetensi anak itu berbeda-beda, kemampuan anak berbeda-beda, kemudian minat anak juga berbeda-beda. Dari strategi yang Bu Eni lakukan nantinya, kira-kira pengembangan apa yang hendak dicapai dari serangkaian tadi yang telah Bu Eni sampaikan? Baik Pak, jadi dari penyusunan modul ajar, kemudian saya itu memilih metode, kemudian menyiapkan medianya, tentu memang ada area yang ingin saya capai dari siswa. Yang pertama, saya ingin mengembangkan kreativitas siswa begitu Pak. Karena kan anak tentunya tuh bukan hanya ada beberapa anak kan bukan hanya bisa dalam hal akademik, bisa jadi kan mereka punya kreativitas yang Di luar itu, ya, di luar itu. yang selama ini tidak tersampaikan gitu. Jadi meskipun ini dalam pembelajaran PAI ya Pak ya, jadi saya juga ingin mengembangkan kreativitasnya. Dari apa? Ya dari tujuan pembelajaran yang kedua tadi, kan ada membuat, saya akan arahkan untuk membuat suatu poster atau ajakan, karena di sana Asmaul Husnanya itu berhubungan nanti berhubungan dengan ajakan untuk hidup bersih gitu. Jadi di sana saya akan menggali kreativitas anak, baik itu berupa karya, berupa gambar ataupun puisi dan semacamnya gitu. Jadi yang pertama itu area pengembangannya berupa kreativitas. Kemudian yang kedua, dengan diskusi tadi saya ingin mengembangkan daya nalar siswa gitu Pak. Jadi anak itu tidak hanya menjadi pendengar dan penerima materi dari guru. Jadi saya ingin bagaimana anak itu bisa mengembangkan nalarnya dengan cara diskusi, menyampaikan beberapa informasi. Berarti ada dua yang ingin dicapai oleh Bu Eni ya. Yang pertama kreativitasnya, kemudian yang kedua daya nalar anak. Terima kasih atas diskusi pada siang hari ini. Kita akan ketemu pada saat hari Kamis nanti. Maaf meminta waktunya. Baik, Pak. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.